Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat podcast Taklim Psikologi yang berbahagia. Ini kita masuk ke part keempat nih. Apa kabar Pak Indra? Alhamdulillah baik. Pak Indra ini sebagaimana biasa kami sampaikan adalah narasumber tetap. Kita belum punya nih narasumber yang tambahan gitu yang tidak tetap. Ya, perlu dicari. Perlu dicari. Saya juga nggak tahu apakah saya nanti ada host tidak tetapnya. Oke Pak Indra, kita udah bahas tentang kelayakan sebagai khalifah di part 1 ya. Ya. Part 2 kita bahas apa ya? Kebangkitan spiritual. Part 3 kita bahas motivasi. Personal dan beyond personal. Nah, part keempat ini penonton sekalian, kami akan membahas tentang emosi. Karena emosi ini terkait dengan perilaku seperti marah, malu, benci, ya dan banyak lagi lah. Ya. Nah, Pak Indra, emosi ini kan juga ada kaitan istilahnya tuh dengan temperamen, afeksi. Nah, waktu bicara kelayakan jadi khalifah kan kita bicara ranah-ranah dan fungsi itu kan. Ya. Nah, ini bagaimana kira-kira menurut Pak Indra penjelasannya? Baik, ya Pak Feros dan sahabat sekalian, emang ketika kita mau bicara emosi ini kita perlu luruskan dulu istilah-istilah yang akan kita pakai di konteks kita, gitu. Karena bisa jadi satu istilah itu dipakai dalam banyak arti di berbagai tempat, gitu ya. Nah, dalam hal ini yang kita maksud dengan emosi, emosi ini adalah salah satu fungsi mental yang dia berada di ranah afeksi. Ya. Salah satu fungsi mental yang berada di ranah afeksi. Di ranah afeksi. Kadang-kadang kalau dalam istilah lain orang bisa balik-balik tuh. Ini emosi atau afeksi atau emosi gitu ya. Itu suka nggak jelas gimana. Tapi dalam konteks kita dudukkan dulu bahwa afeksi itu adalah salah satu ranah dari pikiran. Ya. Yang kemarin kita sebutkan ada 3 ranah dari pikiran. Afeksi, kognisi, dan eksekusi. Afektif, kognitif, dan eksekutif. Pak Indra, ini juga kadang orang agak rancu antara emosi dengan feeling. Ya. Nanti emosi kan terjemahannya lebih kepada perasaan, emotion. Kalau feeling itu rasa ya. Atau sebaliknya ya. Feeling itu rasa. Atau perasaan juga kadang-kadang ya. Nah kemudian nanti ada juga mood gitu kan. Yeah. Tapi yang pasti kita nggak kaitkan sama feeling ya. Kita lebih banyak bicaranya kaitan antara emosi, temperamen sama suasana hati atau mood ya. Gimana Pak Indra? Ya saya mau ini dulu lah supaya kita... ya kadang-kadang emosi orang sebutnya juga sebagai perasaan. Cuma perasaan itu kadang-kadang perasaan atau rasa gitu ya. Cuma kadang-kadang rasa itu juga dipakai untuk istilah-istilah yang terkait dengan sensori gitu ya. Rasanya apa? Manis gitu. Manis ini bukan emosi. Gitu kan. Asin itu bukan emosi. Dingin, panas itu bukan emosi. Lapar emosi bukan. Tapi orang bilang rasa lapar. Gitu ya. Tapi cinta juga orang bilang rasa. Ada cinta. lagunya nih. Rasa cinta pasti ada. Nah, tuh, rasa juga disebutnya. Jadi antara rasa dan perasaan ini kadang-kadang, tapi kita pakai istilah emosi lah. Biar nggak bingung ya. Ya, kalau kita lihat emosi ini sesuatu yang disebut sebagai emosi kalau kita bisa menemukan ada 3 hal lah ya. Pertama, sesuatu itu disebut sebagai emosi ketika ada ekspresinya. Ada ekspresinya. Sedih, apa ekspresinya? Nangis atau mungkin bibir ketarik ke bawah gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau nangis ada yang gembira ya, karena gembira. Ya, tapi ada ekspresinya intinya. Ada ekspresinya. Marah ada ekspresinya. Ya, bahkan kalau ada ulama yang mengatakan marah itu apa? Marah itu adalah menguatnya aliran darah sehingga dia membuat wajah menjadi memerah gitu.
akan menghitam, latom. Ya, itu bagian dari ekspresi. Jadi yang kita maksud dengan ekspresi di sini ada apa? Kita maksud dengan emosi ini adalah yang pertama ada ekspresinya. Yang kedua dia ada perubahan fisiologisnya. Perubahan fisiologis. Misalnya apa? Tadinya jantung kita denyut nadinya 60 per menit. Karena kita rasa takut, kemudian denyut nadi naik menjadi 80 per menit, 90 per menit. Atau tadinya otot kita nggak terlalu tegang. Karena kita marah, otot kita menegang. Nah itu ada perubahan fisiologisnya. Nah yang ketiga sesuatu disebut emosi ketika ada pengalamannya. Kita bisa punya pengalaman sedih kok. Kita bisa punya pengalaman kita lagi marah. Dan itu nggak kecampur. Kita nggak punya perasaan, nggak punya pengalaman. Ketika kita sedih, pengalamannya bukan pengalaman marah. Tapi pengalaman sedih. Ya. Pengalaman marah tersendiri, pengalaman sedih. Pengalaman sendiri. Pengalaman suka tersendiri, pengalaman benci. Ya walaupun itu ada kaitannya ya, suka dan benci. Ya itu apa? Sesuatu yang disebut sebagai emosi. Nah kalau kita lapar gitu ya, lapar kita punya pengalaman, tapi tidak ada ekspresinya. Sensasinya ada keroncongan. Nah, gitu ya. Tapi tidak ada ekspresinya. Ekspresinya teriak lapar. Itu bukan. Orang nggak lapar juga bisa aja teriak lapar kan. Itu bukan ekspresi dari emosi. Dari rasa lapar. Dari rasa lapar gitu ya. Bukan itu. Itu bisa jadi ekspresi dari rasa kesel. Gue lapar, hidangannya belum. Gitu. Oh pernah ada Pak Indra. Jadi ini sukunya Pak Indra ini, suku Minang. Tapi ini jangan dianggap apa? Rasis gitu ya. Teman kita Ustadz almarhum Ahmad Yasin itu. Ustadz Yasin. Yeah. Dia orang Jawa sebenarnya, tapi karena tinggal di Minang dia jago petata petiti. Nah, pada sebuah acara pernikahan, orang Minang itu kan ada bebalas pantunnya. Iya. Itu saking jagonya mereka berbalas pantun. Itu sampai jam 2 belum selesai untuk masuk. Maka berteriaklah orang di sekitar, lapar ya. Kayak bahasa Minang lah ya, kapan. Nah itu bukan ekspresi dari rasa lapar ya, tapi ekspresi dari capek menunggu ya. Iya. Oke. Lanjut Pak Ira. Gitu. Kalau sesuatu tidak ada tiga-tiganya ini secara bersamaan, maka dia bukan disebut sebagai emosi. Ini yang pertama untuk menjelaskan emosi. Dengan temperamen? Temperamen itu jadi ada tiga istilah lagi nih yang sering kali dikaitkan dan terbalik-balik. Oh dia mah temperamental atau kadang-kadang disebut dia mah emosional. Jadi sebetulnya apa sih emosional atau temperamental? Ada tiga istilah juga yang perlu kita bedakan antara emosi, suasana hati, atau dalam bahasa Inggrisnya itu mood, dan yang ketiga temperamen. Emosi itu sesuatu yang biasanya kalau kita ngomong waktu singkat. Yang kedua durasinya singkat. Terus emosi itu seringkali memang berhubungan dengan rangsangan tertentu. Ya. Ada stimulusnya. Jadi kita lagi jalan tengah malam gitu kan. Tiba-tiba kita ngelihat ada segerombongan orang pakai motor terus bawa celurit apa segala macam. Itu merangsang kita. Ada stimulus yang kita lihat gitu kan. Ini bisa jadi menimbulkan emosi takut atau menimbulkan emosi marah. Orang malam-malam ngapain, atau kita kemudian jadi takut sehingga nanti menimbulkan perubahan fisiologis tertentu. Itu namanya emosi. Jadi tidak ada emosi kalau tidak ada stimulus tertentu. Lapar itu termasuk stimulusnya bisa jadi ya? Lapar itu stimulusnya gitu. Bisa jadi stimulus emosi dia. Karena lapar kita bisa jadi kesal, gampang gitu kan? Marah, gampang marah, itu bisa begitu. Masalah dulu Pak Harto pernah bilang gitu. Orang itu kalau perutnya dingin, palanya gampang panas. Gitu ya. Kalau perutnya hangat, keisi makanannya, palanya gampang dingin. Gitu. Jadi sekali lagi lapar itu bukan emosi ya. Emosi. Dia bisa jadi ininya, stimulusnya. Kenyang juga bukan emosi. Jadi emosi biasanya waktunya singkat dan ada rangsangannya. Dan bisa jadi emosinya hilang karena rangsangannya hilang gitu ya. Emosinya hilang karena rangsangannya hilang. Jadi yang gampang.
Walaupun tidak serta-merta ada jarak lah dia kan. Ada jarak, ada waktu yang diperlukan untuk turunnya emosi itu. Dan biasanya lebih lama daripada naiknya. Tergantung. Nggak mesti begitu. Ya. Nanti dibahas itu. Nah, kemudian ada juga yang namanya suasana hati. Suasana hati ini kalau kita bicara, ngomong, durasinya dia lebih lama. Kalau emosi mungkin durasinya ya beberapa menit gitu kan. Kita marah kepada anak kemudian bisa berkurang, hilang gitu ya. Itu pertama. Stimulusnya gitu kan. Kalau tadi emosi itu stimulusnya spesifik gitu kan. Ngelihat orang bawa golok, ngelihat orang dandanannya nggak beres, kita jijik banget dari dandan begitu. Kalau anak-anak muda bilang kan, anak-anak muda yang agak zaman dulu dikit lah, ijijai banget gitu ya. Sekarang apa ya istilahnya? Nggak tahu, belum tahu. Kameramen ada yang tahu nggak istilahnya? Anak muda nih kameramen. Istilah milenial. Kalau suasana hati, ya mood itu stimulusnya bisa beragam. Suasana hati ini bisa merupakan timbunan dari emosi. Bisa merupakan timbunan dari emosi. Timbunan dari emosi. Misalnya kita pengen dari malam kita udah niat mau ke kantor kerja, berangkat jam 5:30. Ternyata kita bangun kesiangan. Dalam situasi itu kita sudah agak kesel dikit gitu kan. Ada suasana hati yang gimana gitu ya, nggak enak ya, gitu. Ada suasana hati yang nggak enak. Yang artinya gini, itu suasana hati yang dibentuk oleh bukan rangsangan dari luar tapi dari fisik kita, kondisi fisik kita, kondisi ketidaknyamanan kita sendiri. Kemudian kita berangkat pakai motor atau pakai mobil, di tengah jalan macet gitu. Musim kemarau, kesiangan, macet. Udah gitu di tengah jalan kita lihat ada orang berantem lagi. Yang bikin jalan kita makin macet. Sampai di kantor kita telat, karena telat kita dipanggil atasan. Situasi-situasi itu semua gitu kan, dimarahin atasan, ya kita kesel pada diri sendiri, itu semua situasi-situasi yang menumpuk itu membangun suasana hati. Artinya kalau kita lihat tadi emosi stimulusnya itu hanya spesifik satu hal, suasana hati itu stimulusnya beragam gitu. Emosi bisa berdampak pada suasana hati juga nggak? Emosi bisa berdampak kepada suasana hati. Bawa mobil tuh udah telat, bawa mobil siang-siang, belakang klakson terus kan timbul emosinya tuh. Udah gitu ada naik bawa mobil, ada motor nyenggol lagi gitu kan. Waduh. Di klakson dari belakang marah, disenggol kemudian kita juga jadi marah gitu kan. Udah harus pakai doa ke Allah yahfaz gitu. Semoga kita dijauhkan Allah dari kondisi itu. Situasi-situasi itu membangun emosi. Dari sejumlah emosi bisa terbangun suasana hati. Nah, suasana hati ini juga kemudian bisa meledakkan emosi. Oh, bolak-balik dia dong. Bolak-balik. Kayak tadi, beruntunan udah nggak enak dari pagi sampai siang, sampai sore. Pulang di rumah, anak nangis. Rumah kotor. Gitu. Wah, bisa semua orang kita marah-marahin tuh. Puncak ledakan emosi. Bisa jadi begitu. Jadi kita bisa lihat bedanya antara emosi, suasana hati. Dan kemudian yang ketiga tadi ada pertanyaan dengan temperamen. Apa itu temperamen? Temperamen itu adalah kita sebut sebagai kecenderungan bereaksi. Gitu. Kecenderungan bereaksi ya, terhadap stimulus ya. Terhadap stimulus. Ada orang yang dalam suasana ramai dia menjadi gembira. Ada orang yang dalam suasana ramai dia menjadi takut. Kecenderungan untuk menghindar suasana ramai, kecenderungan untuk kemudian menghampiri suasana ramai, kecenderungan itulah yang namanya temperamen. Oke. Temperamen ini dikatakan lebih bersifat biologis. Artinya ada dugaan-dugaan neurologis gitu kan, bahwa orang yang cenderung menghindari keramaian itu bagian-bagian otak tertentu yang mudah diaktifkan. Sedangkan yang senang kepada suasana ramai itu bagian lain yang diaktifkan. Jadi biologis dia. Dia biologis. Jadi posisi-posisi mana Tapi secara waktu mana lebih lama? Emosi, temperamen sama
mood. Kayaknya temperamen ya. Temperamen dia akan ya karena biologis ini bisa menjadi apa kita bukan lebih lama, frekuensinya mungkin lebih sering, bukan durasi ya. Lebih lamanya biasa jadi emang temperamen ini sesuatu yang bertahan selama hidup. Oh, menetap. Gitu. Makanya kita kenal ada orang yang dia mah introvert gitu kan. Dia mah ekstrovert gitulah. Kan secara sederhana secara umum dibilang introvert itu dia melankolis. Ya, itu temperamen juga ya. Itu temperamen juga. Koleris, sanguinis. Ya. Apa satu lagi? Ada 4 biasanya. Phlegmatik. Gitu kan. Banyak plek bukan ya? Bukan sakit jantung. Bukan sakit paru-paru yang banyak plek. Ya jadi ini istilah-istilah yang perlu kita pahami tentang bicara tentang emosi. Nah, penonton atau sahabat taklim psikologi, kita bicara emosi ini ada tujuannya. Tujuannya itu adalah ini Pak Indra. Dulu ada istilah sampai sekarang sih, kecerdasan emosi itu, emotional quotient. Yeah. Dan katanya itu wujudnya adalah pengendalian diri. Atau dengan perkataan lain, pengendalian diri itu paling erat kaitannya dengan emosi, mengendalikan emosi sebenarnya, atau mengelola emosi. Jadi tujuannya itu ya. Nah, kira-kira gimana Pak Indra terkait sama manajemen emosi ini, pengendalian diri, kecerdasan emosi? Artinya kita perlu belajar emosi gitu ya, agar kita bisa mengendalikan perilaku kita sendiri. Ujungnya tetap perilaku. Perilaku itu akhlak. Jadi ajaran Islam itu kan sebenarnya akhlak. Dan psikologi itu bicara perilaku, bicara akhlak dia. Jadi memang sangat erat. Ya kita lanjut Pak. Ya. Lanjut silakan. Jadi misalnya kita bertanya, bolehkah kita marah? Secara fikih nih. Secara fikih gitulah. Secara fikih tentu boleh karena Nabi juga pernah marah kan. Tapi ada juga hadis yang mengatakan la taghdab, jangan marah walakal jannah. Nah, ada marah yang konteksnya ekspresi wajah dan gestur. Ya, itu tadi masih kurang berarti ya. Kan saya baru bicara tentang emosi dalam 3 hal tadi kan. Ada ekspresinya, ada perubahan fisiologisnya, dan ada kesadaran kita, pengalaman kita. Kita bisa menyadari bahwa kita marah. Gitu kan. Ada 3 hal itu. Tapi ternyata amarah itu juga ada kaitannya dengan perilaku. Kita marah, kemudian kita teriak-teriak, itu bukan ekspresi marah. Ekspresi marah adalah otot kita menegang, wajah kita memerah. Oh, oke. Tapi kalau marah-marah teriak-teriak gitu, itu bukan ekspresi marah. Ngamuk. Itu sudah menjadi perilaku marah. Oke, I see. Gitu kan? Jadi bukan lagi ke proses mentalnya, itu sudah ke tindakannya. Sudah ke tindakannya. Jadi kalau kita sampai nabok orang gitu misalnya, itu perilaku marah. Jadi kalau emosi itu nggak bisa diadili lah. Maksudnya nggak bisa dibawa ke mahkamah. Tetap diadili di ini nanti di apa? Yang bisa dihukum itu kan tindakannya ya. Iya. Misalnya gini, kita ngelihat wanita cantik gitu, timbul rasa tertarik gitu, atau tumbuh rasa cinta gitu. Nah itu kan nggak bisa dihukum apakah berpahala atau dosa gitu kan. Nah tapi tindakan selanjutnya itu yang dia akan dimintai pertanggungjawaban. Ya kalau bercanda itu kan makanya ngelihat sekali masih boleh, tapi balik melihat lagi itu yang itu udah tindakan. Tindakan. Oke. Memang seringkali emosi ini cepat memicu tingkah laku. Cepat memicu tingkah laku. Lebih cepat dari pikiran ya. Ada istilahnya gini. Kalau Daniel Goleman itu mengistilahkan sebagai pembajakan emosi. Dia misalnya diantaranya bercerita begini. Ada seorang anak yang ditinggal di rumah sendiri oleh kedua orang tuanya. Ini kejadian betul di saya lupa nama kotanya di Amerika. Tengah malam orang tuanya pulang. Biasa kadang-kadang orang di Amerika tuh ada yang membawa senjata api gitu kan, pergi-pergi gitu ya. Ketika tahu orang tuanya pulang, ini anak pengen ngagetin orang tuanya
gitu kan. Ya rumahnya apartemen lah gitu ya. Di apartemen dia pengen ngagetin anaknya. Orang tuanya atau anaknya? Anaknya pengen ngagetin orang tuanya. Dia ngumpetlah di lemari dekat pintu masuk. Pada saat karena buru-buru gitu kan, nutup pintu lemarinya itu kedengeran gerudak dari luar. Nah si bapak kaget, kok ada ribut-ribut dalam rumah, nih siapa nih? Muncullah apa istilahnya? Ke dalam benaknya. Ketakutannya apa gitu kan segala macam. Dia mempersiapkan senjata apinya. Kemudian dia buka pintu, begitu pintu dibuka, anaknya langsung wah gitu. Akibatnya apa? Anak itu ditembak. Oh itu sih bukan marah Pak Indra, itu kaget. Ya, kaget itu memang bagian dari emosi. Ada yang menyebutkan terkejut itu adalah salah satu dari jenis emosi. Jadi emosi kan tadi ada marah, sedih, gitu kan. Salah satunya ada terkejut. Salah satunya ada terkejut. Kemudian kalau kagetan, temperamen dong berarti. Kagetan, temperamen. Saya ingin cerita itu maksudnya seringkali emosi itu memicu tingkah laku, melahirkan tingkah laku tanpa melalui proses kognisi lagi. Kayak waktu itu saya pernah ceritakan tentang orang yang dengar kresek-kresek di tengah malam gitu kan, di jalan yang gelap, dia langsung lompat, langsung lari. Yang persoalan bagi kita adalah ketika emosi itu telah membangun tingkah laku tertentu. Ini yang persoalan. Makanya tadi kalau marah, Rasulullah pernah marah gitu ya. Tapi marahnya bukan sampai kepada tindakan perilaku marah. Tapi ekspresi marah ada. Gitu ya, ekspresi marah ada. Ya, suaranya meninggi, matanya agak dibuka lebar dan wajahnya agak merah, tapi itu dalam khutbah. Emang terhadap sesuatu yang istilahnya perlu dikasih teguran atau peringatan gitu ya. Artinya ketika kita bicara tentang kecerdasan emosi, kita bicara tentang bagaimana kita mengendalikan emosi kita agar emosi tidak mengendalikan perilaku kita. Nah, ini nih keren nih istilahnya. Gitu kan? Bagaimana mengendalikan emosi supaya emosi tidak mengendalikan perilaku kita. Itu jangan sampai perasaan marah, emosi marah itu membuat kita marah-marah. Ya. Kalau di dalam tradisi ulama dan para hakim di dunia Islam dulu itu ada nasihat tidak boleh membuat keputusan dalam keadaan marah, tapi juga dalam keadaan lapar juga nggak boleh. Intinya dalam keadaan emosi itu bisa merusak objektivitas dari fatwa maupun putusan hukum. Jadi itu ya, mengendalikan emosi agar emosi tidak mengendalikan kita. Nah, karena memang seringkali munculnya emosi itu tidak bisa dikendalikan. Yang bisa kita munculnya tidak bisa dikendalikan. Munculnya tidak bisa dikendalikan. Ya, tadi ya, suka, takut, ya kan, atau senang gitu, bahagia itu nggak bisa. Dia muncul aja. Gitu. Dia muncul aja, gitu kan. Spontan ya. Kita menerima berita gembira muncul aja spontan. Rasa bahagia. Rasa bahagia kita, gitu kan. Ya emosi itu munculnya tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan apa? Ya setelah dia muncul. Yang bisa kita kendalikan adalah apakah emosi itu intensitasnya akan kita, bukan intensitasnya, durasinya akan kita pertahankan. Pertama itu. Yang kedua, yang perlu kita kendalikan adalah seberapa keras, seberapa intensif gitu ya emosi itu. Kalau kita ngelihat anak memainkan sesuatu yang kita tidak suka gitu kan, mungkin pada saat itu kemudian muncul marah. Tapi apakah marah ini perlu kita pertahankan lama-lama? Dan kalau dipertahankan cenderung menebal intensitasnya. Intensitasnya akan menguat. Jadi di situ fungsinya. Apakah durasinya akan kita pertahankan atau enggak? Akan kita bikin sejauh lama atau akan segera kita nyahkan dari kesadaran kita? Nah, tadi yang kedua adalah terkait dengan intensitasnya. Seberapa tebalnya, seberapa kuatnya emosi itu harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Misalnya kita punya rasa gembira. Bagus nggak punya rasa gembira? Cuma seberapa besar, seberapa kuat kegembiraan itu harus kita pertahankan. Kalau kita pakai istilah gembira ini dalam bahasa Inggrisnya joy gitu ya. Joy gitu ya. Ini ada yang mendefinisikan joy itu sebagai rasa puas gitu kan.
rasa percaya diri karena mendapatkan sesuatu gitu ya. Rasa menjadi semua harmoni lah, semua terkendali lah gitu kan. Rasanya joy. Gitu. Kalau enjoy lain lagi, menikmati. Menikmati, ya. Tapi ada hubungannya biasanya. Joy ini harus berapa kuat sih kita punya? Dia mungkin secara durasi perlu lama. Karena kita harus selalu berusaha gembira dalam kehidupan kita kan gitu. Intensitasnya seberapa kuat? Karena ya penonton sekalian, kegembiraan yang melampaui batas itu nanti juga akan berkorelasi dengan kepercayaan diri yang berlebihan. Munculnya kepercayaan, munculnya konsep diri, kepercayaan diri yang berlebihan. Kepercayaan diri yang berlebihan pada gilirannya nanti bisa menimbulkan emosi meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain itu juga emosi. Bukan sikap. Mungkin istilah meremehkan kurang ini. Tapi menghina lah gitu. Kita begitu gembira ketika kita naik mobil mewah gitu kan. Maksudnya merasa orang lain gak ada apa-apa yang gak dianggap gitu ya. Lihat orang lain bawa mobilnya, mobil ya itu yang kaleng-kaleng gitu kan. Kelontang-kelontang. Apa sih ini orang? Gitu ya. Itu rangsangan dan biasanya nanti akan ada ekspresinya misalnya. Ngelihatnya tuh kadang-kadang agak miring gitu. Memandang dengan sebelah mata. Memandang dengan sebelah mata. Disebut dengan ekspresi emosi penghinaan. Ini ya kalau marah tadi kita cenderung kepada menyerang orang lain. Kalau menghina ini cenderung kepada perilakunya tadi meremehkan orang lain. Ini dampaknya ternyata bisa jadi lebih besar lagi nih Pak Ferus. Ketika kita menghina orang lain, inilah kenapa kita banyak temukan kisah-kisah dalam Al-Quran. Orang-orang yang tidak mau menerima ajaran-ajaran Rasul itu. Iya. Karena dia menghinakan, meremehkan. Gitu. Dari kalangan jelata aja pengikut-pengikutnya. Kalau kita lihat ceritanya Nabi Nuh gitu kan. Iya. Itu Nabi Nuh ditolak oleh pemimpin-pemimpin kaumnya. Iya. Karena pengikut Nabi Nuh itu adalah orang-orang miskin gitu. Nah kalau kita balik lagi kepada kajian kita yang kedua tentang kebangkitan spiritual gitu ya. Maka kalau kita bicara orang yang terus-menerus mendapatkan kenikmatan, orang yang terus-menerus mendapatkan kesuksesan dalam kehidupannya gitu ya. Ini sebetulnya di sisi lain punya resiko. Resiko itu resiko emosional ya. Resiko emosional itu ke dalam apa keluar tuh? Ke dalam dirinya. Oh, ke dalam dirinya. Resiko emosional ya tadi dia menjadi overjoy. Overjoy. Ya. Enggak underestimate. Gitu. Karena overjoy dia menjadi overconfidence, merasa diri superior gitu kan. Kemudian superior ini bukan emosi ya. Superior itu adalah konsep diri. Konsep diri. Saya ini hebat. Gitu ya. Dari situ dia bisa muncul emosi menghinakan orang lain. Ya. Gak bisa lah dia sama gue, gak ada papanya dia. Gak ada apa-apanya, gak selevel gitu segala macam gitu ya. Ini sekali lagi saya cerita itu karena ingin menunjukkan bahwa emosi punya pengaruh yang luas gitu ya. Oke, pengaruhnya luas. Bukan hanya pengaruh pada tingkah laku sesaat. Tadi karena kita marah kita memaki-maki orang gitu kan. Karena kita sedih kita ngumpet di kamar untuk beberapa jam. Bukan hanya perilaku-perilaku sesaat yang bisa jadi perilaku itu tidak terterima secara sosial, secara budaya, secara moral, bisa jadi begitu. Tapi dia juga bisa berdampak kepada konsep diri kita, gitu kan. Bahkan kesehatan mental ya. Bahkan kepada kesehatan mental. Okay. Bisa juga berdampak sosial. Jadi sangat penting kita memahami emosi dan mengelolanya. Iya. Karena berdampak sangat luas. Bukan sekedar memahami bedanya dengan temperamen, dengan mood, itu malah itu sekedar ilmunya lah ya. Yeah. Gitu. Tapi betul-betul kita menguasai emosi itu yang nanti ada kaitannya dengan istilah itu Pak Indra, kecerdasan emosi. Atau istilah itu sendiri pas nggak ya? Biasanya kan kecerdasan itu di otak. Yeah. Kecerdasan dikaitkan dengan kognisi seringnya. Tes IQ. Ya itu namanya istilah lah ya. Oh, namanya istilah memang. Bagaimana enaknya aja pakainya. Jadi istilah itu kan kadang-kadang bagaimana dia bisa eye catching gitu kan, bisa mudah dipahami dan sebagainya. Sesungguhnya yang dimaksud dengan kecerdasan emosional itu adalah larinya pada keterampilan. Keterampilan malah ya. Keterampilan tadi
mengendalikan emosi. Tadi kan kita bersyukur bahwa salah satu dari ciri emosi itu bisa kita sadari. Karena kalau nggak bisa kita sadari, nggak bisa kita kendalikan. Makanya di antara bentuk kecerdasan emosi itu salah satunya adalah self-awareness, kesadaran diri, kesadaran emosi. Bahwa saat ini saya sedang marah, saya sadar. Gitu. Munculnya tiba-tiba, tapi harus cepat disadari gitu kan. Agar bisa dikendalikan. Itulah langkah pertamanya, menyadari. Kadang-kadang misalnya kita ambil contoh emosi malu. Nah ini juga perlu hati-hati juga ya. Orang ada yang emosi malunya munculnya belakangan. Udah berbuat begini begitu, terus kemudian tadi gue malu-maluin amat ya. Itu orang mabok buka baju juga nggak malu dia. Ya kan? Belakangan baru muncul. Ada orang karena gembiranya gitu ya. Oh iya, overjoy. Overjoy tadi karena kegembiraannya dia melakukan sesuatu yang setelah dia kerjakan kayaknya malu-maluin amat gitu. Karena dia dikuasai oleh kemarahan, dia bertindak sesuatu yang kemudian memunculkan rasa malu pada kayaknya nggak pantas deh saya tadi marah-marah begitu. Akibat kita punya kesadaran terhadap kondisi emosi kita punya kesadaran terhadap perilaku kita bisa punya pengalaman kok, bisa merasakan apa yang kita kerjakan, kita bisa mengalami, maka itu adalah awal dari kecerdasan emosi. Sekali lagi kan, agar emosi kita tidak mencetuskan perilaku yang berlebihan, perilaku yang melampaui batas, maka kita harus cegah di saat fase dia diekspresinya. Jangan sampai kemudian menjadi tingkah laku. Dicegahnya sesaat sebelum diekspresikan ya. Pas diekspresikan ya? Ketika dia sudah tadi kan muncul itu nggak bisa dikendalikan, muncul aja itu. Ya munculnya juga malu, bisa jadi sedih atau apa segala macam. Cuman sering juga ada yang sadar itu munculnya, udah muncul itu baru belakangan gitu kan, seperti tadi. Ya. Nanti dia dikendalikan itu kan sejenak sebelum tindakan itu kita ambil. Kalau dalam pembahasan kita pertama itu sebelum dia menjadi ranah eksekutif. Sebelum kita memutuskan melakukan tindakan tertentu. Gitu. Berarti ada kaitannya sama ranah kognisi dong. Nah, Pengendalian emosi maksudnya. Manajemen emosi. Jadi ada kaitannya nggak? Makanya tadi antara kognitif, afektif gitu kan, terus eksekutif gitu ya. Itu memang dia akan saling berkait. Ada kalanya emosi yang dia di bawah di dalam ranah afektif gitu kan. Ada kalanya emosi ini mengendalikan kognisi. Oh, ada kalanya dia malah mengendalikan kognisi. Ya. Sehingga karena kita marah, kita tidak bisa berpikir lagi. Kita lagi kesel, kita lagi mau menyelesaikan masalah, menyelesaikan persoalan nih di kantor gitu kan. Tapi dari pagi kita diomelin sana sini gitu ya. Waktu itu udah dah nggak bisa kerjain nih. Itu kalau kita bicara tentang emosi yang negatif. Kalau emosinya positif misalnya, dari pagi kita kayaknya senang gitu kan, hati kita tenang gitu, merasa tanpa beban atau ya lapang lah gitu ya. Maka bisa jadi kemudian kemampuan berpikir kita, kelancaran kognitif kita, kelancaran intelektualitas kita itu membaik gitu ya. Kita bisa menganalisis secara lancar, bisa berpikir dengan lebih baik. Itu antara emosi mempengaruhi kognitif. Jadi fungsi di ranah afeksi itu kadang bisa mengalahkan fungsi di ranah kognisi. Lebih gampangnya, emosi bisa jadi menghilangkan intelektualitas kita. Gitu ya. Paling tidak menghentikan sejenak. Emosi juga bisa meningkatkan intelektualitas kita. Kalau emosinya positif, cenderung meningkatkan kerja intelektualitas kita. Kalau emosinya negatif, cenderung menghambat kerja intelektual kita. Kalau di bahasa sehari-hari mungkin gini ya, ini sikapnya udah emosional nih, udah nggak rasional. Itu artinya intelektualitasnya dikalahkan oleh emosi ya. Atau dikalahkan atau dihambat lah gitu. Dihambat. Nah, bisa juga intelektualitas kita yang menghambat emosi. Nah itu tadi pertanyaannya sebenarnya ke situ. Gitu. Bisa juga intelektualitas kita menghambat emosi. Kita bisa diperingatkan, emosi kita bisa diperingatkan oleh intelektual kita.
kamu nggak pantas loh begitu. Masa begini aja bisa bikin kamu sedih sih? Berarti intelektualitas kita yang marah gitu ya kepada si emosi. Ya, enggak, itu cuman kira-kira gitu. Gitu. Ngomongnya susah. Ngomongnya susah kan. Nggak, tadi ekspresinya kan yang Pak Indra ekspresikan itu si kognisinya. Intelektualitasnya bekerja, cuman kerjanya itu dia lagi negur kan, memberi teguran kepada emosi. Sebetulnya yang negornya nanti ini eksekutif. Oh, gitu. Oke. Jadi kemarin kan kita sebut eksekutif itu ada regulatornya. Tapi kognisi kita memberikan informasi kepada regulator kita. Itu kompleks lah penonton. Kompleks tapi lah, pusing itu untuk itu belajar psikologi. Kita bukan sekedar bukan sedang belajar ilmu psikologi secara mendalam, tapi kita ingin lihat hubungan-hubungan antara psikologi dengan ajaran agama khususnya Islam gitu, dan kaitannya dengan manajemen diri kita juga, manajemen perilaku kita, pengelolaan perilaku gitu, kurang lebih. Nah jadi bagaimana sebenarnya kita memanage emosi itu? Apa tadi ada emosi positif, ada negatif. Terhadap yang positif gimana? Terhadap yang negatif gimana? Atau bisa nggak di clustering manajemen emosi itu? Emosi ini kan gini ya. Emosi itu ada emosi-emosi yang memang harus kita redam. Harus kita redam. Ya misalnya tadi kemarahan itu harus kita redam. Mungkin ketika dia muncul kita nggak bisa kendalikan. Tapi setelah dia muncul itu harus kita redam. Dan kita sebenarnya mampu. Kita mampu secara umum mampu. Secara umum mampu. Apa itu yang dikaitkan kalau orang sudah muncul emosinya, pengen marah, sebelum dia melakukan tindakan marah, dia disuruh duduk. Kalau nggak reda juga, nggak teredam, gitu, suruh wudhu. Ya. Apa seperti itu maksudnya? Itu kan akhirnya kepada teknik meredamnya. Oh, teknik meredamnya. Gitu ya. Teknik meredamnya itu bisa di konteks secara apa istilahnya? Secara perilaku, secara behavior. Ya kayak tadi, kalau kita marah dalam keadaan berdiri, maka kita duduk. Kalau kita marah dalam keadaan duduk, maka kita berbaring atau kemudian kita berwudu. Itu dalam konteks wudu nggak mempan mandi kali ya. Pencegahan perilaku. Tapi itu skill ya jadinya ya. Memang lebih tepat istilahnya kecerdasan emosi itu sebenarnya lebih ke arah kemahiran emosi. Kemahiran mengelola emosi. Itu untuk yang harus diredam. Nah, selain yang diredam. Nah, tadi kan benar. Misalnya sedih. Bagaimana meredam sedih? Oh, sedih termasuk yang harus diredam ya. Dari segi perilaku, ketika kita sedih, kita jangan menyendiri. Menyendiri itu makin membuat kita sedih. Makanya kalau orang dapat musibah, saudaranya meninggal, dianjurkan takziah supaya dia nggak sendiri gitu kan. Ya. Dilipur. Takziah itu kan melipur lara artinya secara bahasa. Melipur lara itu bukan malah dia dibiarkan begitu, tapi harus dikunjungi supaya dia bisa ada link ada keramaian lah, ada yang membersamai. Ada yang bersama dengan dia, tapi yang bersama juga jangan ikut nangis. Padahal dia orangnya baik banget. Misalnya orang meninggal gitu kan, kita berkunjung ke dia, gimana ceritanya? Oh itu ditanya-tanya tambah ini ya? Iya gitu kan. Harusnya didoakan aja kan. A'zamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limaitikum. Kita gembirakan dia. Bagaimana kondisi wafatnya? Oh dia wafatnya alhamdulillah baik. Oh iya insya Allah masuk surga gitu. Gembirakan itu. Oh dia dapat musibah ini, insya Allah diampunkan dosanya semuanya. Ya. Itu baru betul-betul takziah. Takziah mana berkatnya ini? Repot itu. Jangan kemudian takziah tapi kita mengungkapkan kenangan-kenangan masa lalu yang menambah kesedihan. Itu adalah teknik kedua dari pengendalian emosi yang harus diredam, dari meredam emosi. Tadi yang pertama kan dari sisi perilaku. Yang kedua membangun pikiran sendiri. Ketika kita bersedih, kita harus menumbuhkan kenang-kenangan yang positif. Kalau kita marah sama orang, kita harus, ini orang ganggu banget sih. Kita harus menciptakan dalam pikiran kita, oh ini orang mungkin sedang ada persoalan. Jadi kita kembangkan pemikiran yang justru meredakan
sedihnya. Meredakan sedihnya. Termasuk kepada marah pun bisa kan? Kepada marah bisa. Gitu. Dengki itu emosi juga? Dengki emosi juga. Ya. Bisa agak beda nggak sama benci dia? Kalau dengki itu kan istilahnya hasut ya. Hasad beda. Gitu. Kita tidak suka orang mendapatkan nanti kebaikan. Bisa kalau jadi masalah kesehatan mental tuh psikopat lah ujungnya. Senang lihat orang lain susah lihat orang lain senang. Kira-kira kan dengki. Jadi kalau terlalu dipelihara rasa dengki itu nanti menjadi sifat mendengki, kemudian lama-lama jadi psikopat ya. Nah itu juga termasuk yang harus diredam bukan? Itu harus diredam. Makanya kalau secara behavioralnya Rasulullah melarang kita untuk menengok ke atas karena bisa jadi itu menimbulkan kedengkian gitu. Nah, ke atas maksudnya ke orang yang lebih sejahtera. Yang lebih tinggi, ya yang lebih sejahtera. Berarti nggak boleh ngelihat bulan gitu kan. Okay. Ya, kok kayaknya yang dapat kesenangan dia aja sih. Ini pengen dia sekali-sekali sengsara tuh orang. Oh, iya. Didoain. Gitu ya. Okay. Nah itu secara perilakunya kita juga perlu melihat menimbulkan rasa iba gitu kan. Itu salah satu. Itu emosi yang diredam. Selain diredam apa lagi manajemen emosi? Ada nggak yang harus dipelihara? Ada emosi yang harus tetap ada dalam diri kita gitu kan. Tapi gini, kalau diredam itu kan pengertiannya turunkan intensitas. Dinyahkan. Dinyahkan itu dari kesadaran kita. Nah kalau dipelihara ini pengertiannya bukan kemudian dia harus tetap ada gitu kan. Tapi nggak boleh berlebihan. Seperti joy tadi gitu, ya. Seperti joy. Dia perlu ada. Kita harus gembira terhadap sesuatu yang menimpa kita semua. Kita perlu mengupayakan kegembiraan lah. Jangan ada kesedihan. Bahkan ketika tadi ya orang yang kita cintai wafat, gitu. Bisa jadi memang kita sedih. Tapi kemudian bisakah kita mendapatkan sesuatu ya ngomongnya susah ya. Kalau ngomong sesuatu yang mengembirakan dari kewafatan orang, nanti salah tafsir. Bukan dari kewafatannya mungkin. Seperti para pejuang di Palestina itu. Keluarganya kalau mendapat kabar ada keluarga mereka yang terbunuh atau mati syahid dalam perjuangan itu ya martir, itu mereka ngebayangkan ini bakal menjadi penghuni surga gitu. Iya. Itu kan yang tadi menggunakan pemikiran ya. Menggunakan pemikiran. Okay. Nah bisa jadi saat itu ya kita agak. Kan bukan berarti gini ya. Yang disyukuri itu dia matinya terhormat, gitu. Mati syahid lah, gitu, misalnya. Bukan syukurin lu mati ya, bukan kan beda ya. Oke, Pendra silakan. Begitu. Artinya gembira itu dia dalam perlu kita pelihara karena itu akan membangun mood kita juga. Okay. Ya, membangun suasana hati, dia akan membantu kelancaran intelektualitas kita, gitu kan. Dia akan membantu kita untuk menyelesaikan berinteraksi secara positif dengan lingkungan. Duka ya, suasana hati itu duka ya, duka suasana hati gitu. Suasana hati duka ya. Nelongso. Gitu. Ya. Kalau ini meraung-raung temperamen atau sudah lebih dari temperamen itu? Ekspresi temperamennya ya. Kalau meraung-raung itu udah perilakunya. Perilakunya. Oh iya. Udah perilaku dari kesedihan. Gitu kan, itu meraung-raung. Nah itu tadi udah ada yang diredam, ada yang dipelihara. Ada lagi nggak selain yang dua itu? Ada yang mesti kita pilih-pilih, gitu kan. Oh ini emosi ini. Pilih-pilih emosinya atau pilih-pilih pengelolaannya? Pilih-pilih apanya tuh? Situasinya, pilih-pilih kondisinya, gitu kan. Misalnya rasa benci, kebencian. Gimana milih-milihnya gimana? Nah, yang pertama kriteria milihnya benci ke siapa gitu misalnya. Kriteria sasarannya gitu. Yang pertama adalah stimulusnya, gitu kan. Stimulusnya. Ini stimulus apa yang membuat kita benci? Kalau ngelihat orang dandanannya nggak beres terus kita benci, emang perlunya apa gitu ya? Ini orang bajunya hijau, jilbabnya merah, celananya orange. Apa sih ini orang? Buat apa sih gitu kan? Nah yang mungkin dia partainya banyak. Yang ini yang perlu diredam.
Jadi kita perlu milih-milih. Yaitu kebencian yang begitu yang nggak boleh. Berarti arah ya. Arahnya harus dikelola. Yang dikelola itu arahnya. Arah atau stimulusnya lah gitu ya. Iya. Stimulus begitu. Karena tadi kita ngomong ada stimulus yang mengaitkan. Jadi misalnya kalau benci ya ke setan gitu. Jangan benci ke nabi lah gitu kan. Iya. Kalau ada perbuatan-perbuatan salah gitu kan. Kita membenci perbuatan-perbuatan salah itu ya perlu kita pelihara supaya kita tetap punya kebencian terhadap perbuatan-perbuatan amoral, perbuatan-perbuatan zalim gitu ya. Itu kita perlu pelihara gitu. Tapi ada juga berarti kebencian yang harus berarti pengelolaan untuk masalah cinta. Kalau benci lawannya cinta ya. Iya. Benci, cinta, termasuk mungkin takut ya. Takut itu juga perlu dikelola, dikendalikan arahnya kali ya. Takut itu kepada siapa sih sebenarnya? Jangan takut kepada yang nggak perlu ditakuti gitu kan? Iya, tadi stimulus takutnya perlu kita pilih-pilih lah, kita pilah-pilah. Saya juga nggak gini. Takut sih boleh aja takut sama harimau, tapi jangan sama dong dengan takut kepada Allah gitu misalnya. Iya. Takut sama polisi gitu kan. Walaupun sebenarnya polisi bukan untuk ditakuti. Kita baru takut sama polisi harusnya karena kita melanggar aturan ya. Ya. Nah, itu jadi ada kadar, apa istilahnya, dosis. Pertama kan kita pilih-pilih. Kita takut sama harimau, oke, wajar. Tapi harimaunya di kandang kok kita takutin juga. Ngapain? Nah, itu bukan emosi lagi karena udah penakut. Kalau penakut arahnya ke temperamen ya. Temperamen. Nah tadi polisi bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi yang harus kita benci adalah pelanggaran kita terhadap aturan. Iya benar. Gitu. Kita harus mempunyai rasa benci ketika perilaku melanggar aturan. Semua perilaku melanggar aturan itu harus dibenci. Kita bahkan tidak perlu takut pada hukum sebenarnya. Ya. Justru kita merasa butuh harusnya pada hukum dan suka pada hukum. Yang kita takuti adalah perilaku kita yang melanggar hukum. Yang keren Pak Indra. Jadi ada emosi yang perlu diredam, ada yang perlu dipelihara tapi dijaga jangan sampai berlebihan. Ada yang harus dikontrol, dipilah-pilih, arah stimulus dan arahnya serta dosisnya gitu ya. Yang seperti tadi benci, takut, cinta atau suka. Kalau malu dan bahagia itu dipelihara tapi jangan berlebihan, jangan sampai lupa diri lah gitu. Nah kalau yang apa tadi dengki, sedih, itu harus marah, itu harus diredam dan itu kita tinggal menggunakan kognisi lah ya. Jadi itu kognisi atau apa tadi istilah Pak Indra, pikiran atau apa? Intelek kita yang mengendalikan emosi agar jangan sampai emosi yang mengendalikan perilaku kita. Dan itu ada kaitan sama nilai juga dong yang ditanamkan pada diri nggak? Iya. Ini perbuatan baik, ini perbuatan tidak baik. Iya. Ini kalau bersikap begini nggak sopan, kalau begini sopan. Kalau ini benar, ini tidak benar. Ini zolim, ini adil gitu. Ini hak, ini batil. Gitu. Jadi nilai itu pun nilai-nilai itu bukan hanya sampai di tingkat intelektual. Mencuri itu nggak boleh. Tapi bagaimana intelektualitas kita tadi yang menyatakan mencuri itu tidak boleh, dia bisa menjadi bagian dari penilaian emosi. Misalnya, sehingga sampai kepada kebencian terhadap perbuatan mencuri. Atau rasa malu untuk malu mencuri. Ya itu ada hadisnya kan. Inna mimma adrakan nasi min kalamin nubuwatil ula illam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya dari perkataan kenabian pertama atau mula-mula yang disampaikan kepada manusia adalah kalau nggak malu buatlah sesuka hatimu. Artinya sudah terjadi internalisasi nilai, ini istilah saya aja ya, ke dalam emosi. Itu mungkin istilahnya supaya lebih enak, lebih pas dengan obrolan kita, mungkin bukan internalisasi nilai, tapi afeksisasi.
Afeksisasi nilai. Bahwa kita tahu sesuatu ini secara intelektual ini salah, bagaimana yang salah itu menjadi kebencian bagi kita. Iya. Gitu kan. Yang baik jadi kesukaan. Kesukaan bagi kita. Iya. Nah gitu. Itu afeksisasi. Ya, mudah-mudahan nih kita mampu ya. Kita berdoa supaya mampu gitu. Tidak sedih berlebihan, la tahzan gitu. Yeah. Tidak marah juga, la taqdab gitu. Dan tidak overjoy. Itu ada juga ayatnya. Jangan terlalu gembira itu. Likaila tafrahu bima atakum. Yeah. Ya, surat Al-Hadid. Wah, keren nih Pak Indra. Saya mau nambahkan sedikit terkait dengan malu tadi ya, karena tadi malu disebut. Jadi malu itu apa? Kalau kita merasa tindakan kita itu akan mengekspos kelemahan kita, terus kita nggak melakukannya. Apa kelemahan itu? Apakah ekspos itu melanggar nilai saya? Oh, kalau saya bikin begini itu melanggar nilai-nilai saya sendiri dong. Ya. Tapi bukanlah malu ketika kita takut. Sebetulnya yang kita lakukan itu apa? Kebaikan, tapi kita bilang nggak enak kah? Terus gue dibilang sombong, dibilang ria. Gitu. Ya ini misalnya satu kali misalnya ketika anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, ikut hadir dalam satu majelis dengan Rasulullah gitu kan. Ada pertanyaan kira-kira begitulah ya. Saya agak ini kurang persis ceritanya. Ketika pulang, Abdullah bin Umar bilang ke bapaknya, Pak, sebetulnya saya bisa jawab pertanyaan tadi. Loh, kenapa kamu nggak jawab? Enak aja. Nggak enak, kan saya anak kecil. Gitu. Ada Pak Indra Sakti. Maka kata Umar bin Khattab bilang, saya sebetulnya lebih senang kalau kamu mau jawab. Jadi malu itu ya terkait dengan proses kita merasa tidak enak kalau kita melakukan sesuatu yang melanggar standar nilai kita sendiri. Itu baru malu ya. Itu baru malu. Kalau ini ya segen aja itu gitu. Ya, atau nggak enakan gitu. Bukan itu yang harus dipelihara, malu yang harus dipelihara. Rasa segan yang seperti itu yang tidak perlu dipelihara. Kalau malu minta maaf? Nah. Malu bukan tuh? Itu bukan malu. Oh, bukan malu ya. Itu bisa jadi sombong juga. Bukan, memang dia menurut dia malu gitu. Karena ada juga hadis yang mengatakan jaga malu itu atau biarkan itu malu karena malu itu semuanya baik. Ya karena kenapa seseorang tidak mau meminta maaf? Kalau gengsi itu berarti bukan malu. Bukan malu. Gitu kan. Tapi maksudnya gini, dia malu kalau diekspos kekeliruannya itu. Dia mau minta maaf tapi dengan cara yang lebih private gitu misalnya. Itu masih malu kan? Ya itu kan nanti diskusinya melebar kemana-mana tuh. Ya. Kalau tindakan kita tindakan yang kesalahan yang bersifat publik, maka kita meminta maafnya pun secara publik. Secara publik. Jadi salahnya kalau di WA group minta maafnya di WA group, jangan di Wapri gitu. Oke. Gitu. Tapi intinya malu itu perlu dipahami, jangan semuanya digeneralisir sebagai malu sehingga dianggap kenapa lu ini? Gue malu, kan malu bagus. Antara malu dengan minder dengan gengsi itu. Ya oke. Ya keren keren. Alhamdulillah. Jadi kita sudah semakin paham ya para penonton podcast Taklim Psikologi ini, insya Allah ini bisa kita coba terapkan ini, mengendalikan atau memanage emosi karena terkaitan dengan perilaku kita, dan Nabi kita memang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li utammima makarimal akhlak, demi atau untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak atau perilaku. Terima kasih Pak Indra. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi pada part atau episode berikutnya. Demikian, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS, pembela rakyat.